Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Tanjung Api dari kelas A Pendidikan Biologi akan mempresentasikan rancangan proposal kultur jaringan yang berjudul Pertumbuhan planet stroberi Fragaria ananasa varietas Dorit pada beberapa variasi media modifikasi in vitro. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu permasalahan stroberi di Indonesia adalah ketersediaan benih yang berkualitas dan bebas penyakit. Penyediaan benih stroberi selama ini dilakukan secara konvensional dengan menggunakan stolon. Kelemahannya adalah volume perbanyakan relatif lebih sedikit dan tidak bebas penyakit karena infeksi patogen endogenius yang ditularkan dari tanaman induk. Yang kedua ada di daerah Gorontalo ini jarang stroberi dapat tumbuh dikarenakan letak geografis Gorontalo berdekatan dengan laut sehingga suhu di Gorontalo mencapai 33 derajat Celcius sehingga bagi tumbuhan stroberi yang tumbuh di dengan pegunungan akan sulit tumbuh di Gorontalo. Namun jika ada bibit berkualitas tinggi yang dapat hidup di suhu tinggi, bisa ada stroberi yang tumbuh di Gorontalo. Nah, kajian teori dari penelitian ini yaitu stroberi atau Fragaria sp merupakan salah satu jenis buah yang sangat populer dibudidayakan secara komersial di banyak negara serta memiliki nilai ekonomis tinggi. Kandungan gizi buah stroberi sangat baik untuk kesehatan tubuh karena termasuk buah yang tinggi serat, rendah lemak, mengandung vitamin, karotenoid, fenol, flavonoid serta merupakan antioksidan alami. Ekstrak stroberi mempunyai antioksidan aktif yang tinggi dibandingkan dengan ekstrak jeruk, anggur merah, kiwi, pisang, dan tomat. Hal ini ditunjukkan melalui pengujian kemampuan menyerap radikal bebas. Adapun bahan dan metode, yang pertama itu ada alat, yaitu alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laminar air flow cabinet, autoclave, neraca analitik, pH meter, kompor gas, stirrer, magnetic stirrer, press heater, botol kultur, botol alkohol, gelas beker, labu ukur, pipet mikro, spatula, pinset, skalpet, selotip, plastik wrap, spidol, silet, cawan petri, korek api, dan bunsen. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada plant-led strawberry varietas Dorit, itu sudah pasti, MS, demonitrat, sulfat, fosfat, halida, dan femum. Ada pupuk, vitamin, myoinositol, gula aqueous, NaA, natrium agar, NaOH, HCl, antibiotik, alkohol 70% dan alkohol 69%. Nah, adapun metode pada penelitian ini terdiri dari 4 metode, yaitu pertama persiapan plant-led. Plant-led yang digunakan berupa plant-led in vitro strawberry varietas Dorit, Fragaria ananasa yang berumur kurang lebih 75 hari. Plant-led diperoleh dari laboratorium kultur jaringan Balit Jestro yang sebelumnya telah dikultur dalam media MS. Yang kedua adalah pembuatan media. Media kultur yang digunakan adalah media MP yang merupakan kombinasi dari larutan MS dengan penambahan larutan pupuk. Langkah pertama yaitu dituangkan masing-masing larutan MS dan pupuk dengan perbandingan konsentrasi. MP1 yang perbandingan MS 25% plus pupuk 75%, MP2 perbandingan MS 50% plus pupuk 50%, MP3 MS 70% plus pupuk 25%, MP4 perbandingan pupuk 100%. Selanjutnya, keempat kombinasi campuran tersebut masing-masing diberi penambahan vitamin sebanyak 2 ml per liter, myoinositol dan aqueous, kemudian disteril hingga homogen. Setelah itu disesuaikan pH-nya hingga 5,8. Setelah pH sesuai, ditambahkan serbuk agar 10 gram per liter, lalu dididihkan menggunakan kompor gas dan diaduk sehingga agar larut dan tercampur rata. Kemudian dibagi media sekitar 20 ml
per botol ke dalam botol kultur dalam keadaan masih cair. Botol kultur ditutup rapat dengan penutup plastik, diberi label sesuai perlakuan. Perlakuan itu ada MP1, MP2, MP3 dan MP4. Dan di autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Adapun metode yang ketiga itu ada sterilisasi. Sterilisasi di sini alat-alat dissecting set dan glassware yang akan digunakan dicuci terlebih dahulu, dikeringkan kemudian dibungkus dengan plastik. Selanjutnya alat-alat disterilisasi di dalam autoclave pada suhu 121 derajat selama 15 menit. Bagian dalam laminar airflow disemprot dengan alkohol 70%. Kemudian lampu UV dinyalakan selama 1 jam. Sebelum dan selama pemakaian, blower dalam laminar airflow harus dinyalakan. Kemudian sebelum melakukan pekerjaan dilakukan sterilisasi dengan alkohol 70% pada kedua telapak tangan. Pada kedua telapak tangan, botol kultur dan alat yang akan digunakan dalam penanaman. Saat proses inokulasi, alat-alat dissecting set disterilkan dengan alkohol 96% dan dibakar dengan nyala spiritus setiap kali akan digunakan. Metode yang keempat yaitu inisiasi atau penanaman. Penanaman planlet dilakukan secara sterilisasi. Di lamina airflow, planet strawberry doré dikeluarkan dari botol kultur yang sebelumnya. Sebelum dilakukan penanaman, planet strawberry yang bergerombol dipisahkan menggunakan skapel dan dibuang akarnya. Perlakuan terdiri dari 5 ulangan sehingga seluruhnya berjumlah 20 botol dan masing-masing botol berisi 5 tanaman. Penanaman dilakukan dengan menggunakan pinset tanaman steril. Kemudian ditutup rapat dengan selotip dan plastik wrap. Lalu diberi label. Selanjutnya diinkubasi dalam ruangan bercahaya dengan suhu 20 derajat Celcius. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya